sesuai visi misi Pak Bupati, kita di infrastruktur baik jembatan dan jalan, karena memang akses ini memang yang akan menghidupi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat yang ada di desa. Nah, ini kami mulai fokus ke sana ya, artinya bagaimana nanti pertanian kita khususnya ada di Kabupaten Pasir ini bisa sebagai penopang untuk pangan di IKN. Ini saya berharap Kabupaten Pasir ini ke depan punya universitas. Ya, saya juga mau ngomong yang betul-betul artinya bisa bisa memproduksi orang-orang yang sumber daya yang betul-betul bermutu ya. Karena memang persaingan ke depan pasti ini akan sangat lebih ketat ya. Ini tentunya satu capaian yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi ini dapat mempengaruhi ya, kesejahteraan masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Pasir. Ya, Tribuners, selamat pagi. Kita berjumpa lagi pagi ini dan kita menyapa Anda semua dari kantor DPRD Kabupaten Pasir di Tanah Pasir. Dan kita pagi ini akan berbincang dengan secara eksklusif ya, kita berbincang secara eksklusif dalam program VIP Tribun Kaltim dengan narasumber kita yang sangat eksklusif pula, Ketua DPRD Kabupaten Pasir, Bapak Hendra Wahyudi. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Sehat walafiat, Pak. Selamat ya, Pak. Selamat ulang tahun ke-63 Kabupaten Pasir. Terima kasih. Ini sudah penghujung tahun selama 2022. Tentu banyak sekali ya, Pak, pencapaian-pencapaian keberhasilan yang ditoreh oleh DPRD Kabupaten Pasir. Boleh Bapak ceritakan kepada publik? Iya, terima kasih sebelumnya. Jadi memang di akhir tahun ini kita banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan ya. Apalagi memang di akhir tahun ini bertepatan dengan Nataru, dan yang lebih spesial lagi memang di akhir tahun ini kita Kabupaten Pasir merayakan HUT Kabupaten Pasir yang ke-63. Jadi memang beberapa rangkaian-rangkaian acara ini sudah berjalan hingga nanti di puncaknya di tanggal 29 Desember nanti merupakan hari puncak HUT Pasir. Dan tentunya di sini juga pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif tentunya saling bersinergisitas antara pemerintah daerah Kabupaten Pasir ini, dan memang yang mana bahwa kami adalah sebagai unsur penyelenggara pemerintah ini harus bagaikan seperti suami istri, harus sinergi. Tentunya makanya oleh karena itu dengan sinergisitas ini capaian-capaian yang kita lakukan tentunya memberikan masukan-masukan kepada pemerintah daerah dan mengawasi apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait dengan program-program yang ada. Nah, oleh karena itu melalui tentunya DPRD sebagai perpanjangan tangan daripada masyarakat Kabupaten Pasir ini, melalui pokok-pokok pikiran yang memang di dalam 1 tahun kita di DPRD Kabupaten Pasir ada 3 kali kita melakukan reses tentunya untuk menyerap daripada aspirasi masyarakat pada tahun pertama, kemudian pertengahan dan di akhir. Dan inilah yang akan kita sampaikan ke pemerintah daerah terkait apa yang menjadi aspirasi dan keinginan maupun mungkin kendala-kendala yang ada di lapangan. Dan tentunya juga kita akan mengawal apa yang menjadi visi misi kepala daerah tentunya dalam hal ini, yaitu Pasir yang maju, adil, dan sejahtera. Dan melalui pokok-pokok pikiran ini pun kami akan paripurnakan di akhir tahun, dan nanti mungkin bisa didengarkan juga pada saat di rapat paripurna nanti apa saja capaian-capaian kinerja yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Pasir, yang tentunya ada 3 kinerja lah yang pasti di situ terkait dengan pembentukan perda dan perkada tentunya ya, kemudian terkait dengan kinerja penganggaran dan kinerja pengawasan. Nanti mungkin kita bisa dengarkan bersama pada saat rapat paripurna. Di sesi ini apa Bapak bisa menjelaskan? Biar lebih menarik nanti kita dengar sajalah di sana. Pas tanggal 29 ya Pak? Enggak, nanti ini pada saat paripurna kita ini bisa kita dengarkan. Boleh satu aja Pak, apa yang paling menonjol Pak dari 3 itu? Tidak, kalau yang pasti kan kita di sini lebih berperan kepada sistem pengawasannya yang kita lakukan. Tentunya apa yang menjadi program Pak Bupati ya, dalam hal ini dalam mendukung Pasirmas
Ini tentunya memang masih dalam hal yang bersifat infrastruktur ya, pengawasan infrastruktur. Ada program yang memang menjadi sangat prioritas oleh kepala daerah, dalam hal ini Bupati, terkait dengan bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasar yang ada di Kabupaten Pasir itu, baik yang sifatnya infrastruktur, kemudian listrik, air bersih, dan ini memang masih menjadi prioritas utama. Dan di sini kita coba mudah-mudahan di tahun depan itu listrik, air bersih ini sudah bisa, semua desa sudah bisa terpenuhi semua, mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian selama Januari sampai Desember tentu banyak ya aspirasi-aspirasi yang diserap dari masyarakat. Bagaimana DPRD merespon itu dan mengkomunikasikan itu dengan pemerintah daerah untuk merealisasikan itu Pak, mewujudkan. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan, memang kita untuk DPRD Kabupaten Pasir ini kita melaksanakan reses itu setahun paling tidak ada 3 kali, di awal tahun, di pertengahan, dan di akhir tahun. Lebih banyak aspirasi tentang apa Pak? Ya, jadi kita melaksanakan reses ini sesuai dengan ketentuan yang sudah ada. Jadi memang masih bergelut tadi yang saya sampaikan di kebutuhan dasar ya, di masyarakat ini, khususnya memang yang ada di pedesaan. Kita ada 139 desa, 5 kelurahan, dan masih ada beberapa desa yang masih belum menikmati listrik. 5 kecamatan kali ya Pak? 10 kecamatan, 10 kecamatan, 139 desa, 5 kelurahan. Nah itu, jadi memang kebutuhan dasar itu yang masih sampai saat ini memang masih menjadi kendala, karena sangat luasnya Kabupaten Pasir ini dengan anggaran kita yang masih ya bisa dikatakan masih terbatas begitu ya. Jadi memang 11.600 sekian luasannya dari Kabupaten Pasir ini, untuk bisa menjangkau semua dengan anggaran kita. Tapi mudah-mudahan dengan visi misi Pak Bupati dan kita dorong pemerintah daerah dengan pokok-pokok pikiran tadi, kita membantu untuk bisa sinergisitas dengan pemerintah daerah. Kita memberikan masukan juga pemerintah daerah agar bekerja sama dengan universitas-universitas, agar bisa bekerja sama memberikan advice kepada pemerintah daerah, masukan-masukannya kepada pemerintah daerah seperti apa dalam melangkah untuk bisa mencapai targetan-targetan visi misi tadi. Ya, jadi kita juga saling berdiskusi dengan teman-teman, baik kemarin ada ya dari Unmul, juga ada dari UGM, dari Unpad, Unpas ya. Jadi kita juga membuat MOU ya, untuk perjanjian kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka itu tadi, untuk menuntaskan visi misi Bupati Pasir. Baik, kemudian dalam hal ini kemitraan ya antara Dewan dengan eksekutif. Bagaimana sih mengkomunikasikan soal pengawasan, soal polisi, dan seperti itu Pak? Ya, kami memang terkait dengan pengawasan yang sudah dibagi tupoksi masing-masing. Tentunya juga kita membuka ruang seluas-luasnya kepada warga masyarakat Kabupaten Pasir untuk bisa langsung mengadukan apa yang menjadi keluhan-keluhan dan menjadi kendala maupun aspirasi mereka. Nanti kita memfasilitasi antara pemerintah daerah dan masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu yang ingin menyampaikan aspirasi mereka. Kita memfasilitasi sini dan kita lakukan RDP atau hearing ya, untuk kita mencari solusi yang terbaik agar pemerintah daerah juga bisa memberikan perhatian kalau memang ada beberapa hal-hal persoalan yang belum tersentuh ataupun belum tertangani dengan baik, mungkin seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Satu hal lagi Pak yang paling krusial soal pemulihan ekonomi. Nah, bagaimana DPRD Pasir bersama dengan mitra maupun pihak yang lain ya, pihak yang lain bersinergi untuk mendorong pemulihan ekonomi di masyarakat pasca pandemi, Pak? Ya, terkait dengan pasca pandemi ini, memang ini pukulan berat ya buat kita semua, khususnya Kabupaten Pasir. Nah, ini memang kita Kabupaten Pasir ini lagi coba menggiat-giatkannya UMKM. Ya. Nah, makanya pada HUT Pasir ini, itu kita coba angkat dari teman-teman yang memang bergerak di bidang UMKM. Ya. Makanya mudah-mudahan dengan adanya UMKM dan pasar expo yang ada di Gentung Temiang, perayaan HUT ini bisa menghidupkan kembali geliat-geliat UMKM yang ada di Kabupaten Pasir, dan sesuai dengan amanah yang diamanahkan oleh juga undang-undang dan peraturan yang ada. Memang
dari APBD kita memang sudah alokasikan ya, kita refocusing untuk bantuan-bantuan tersebut, bantuan langsung tunai maupun bantuan langsung untuk desa-desa yang sesuai diamanahkan. Jadi seperti itu. Ya, porsi anggaran yang harus lebih besar untuk perekonomian seperti itu, Pak. Kalau anggaran perekonomian memang itu memang sudah ada diamanahkan. Jadi memang kita sudah kita slotkan tersendiri, kita refocusing untuk anggaran tersebut. Tapi kalau untuk memang khusus prioritas, memang kita sesuai visi misi Pak Bupati, kita di infrastruktur baik jembatan dan jalan, karena memang akses ini memang yang akan menghidupi sebagai urat nadi perekonomian masyarakat yang ada di desa. Ya, karena memang mayoritas kita di Kabupaten Pasir ini banyak petani-petani, seperti contoh petani kelapa sawit ya. Ini juga kan kalau tidak ada akses untuk jalan ini memang sangat susah mereka untuk bisa berkembang. Kemudian dengan dunia usaha seperti apa, Pak? Kemitraan dengan sinergi DPRD dengan dunia usaha dalam hal sawit, tambang dan sebagainya yang ada di Kabupaten Pasir ya. Bagaimanapun mereka harus berkontribusi untuk daerah. Nah, di situ peran DPRD sebagai pengap. Iya. Kami selama ini ya mengomunikasikan terkait dengan dengan baik itu pertambangan maupun perkebunan, dalam hal ini kelapa sawit, tentunya melalui dana CSR mereka. Minimal mereka bisa membantu pemerintah daerah melalui program-program CSR-nya terkait baik itu infrastruktur jalan yang mereka lewati, kemudian terkait dengan masalah pendidikan yang memang biasanya untuk pemberdayaan. Betul, untuk pemberdayaan masyarakat, lebih ke pemberdayaan masyarakat yang tentunya program CSR mereka itu harus sejalan dengan program visi misi Pak Bupati. Artinya tidak berjalan yang satu ke kanan satu ke kiri, tapi kita sinergikan sama-sama agar visi misi Pak Bupati tadi CSR selaras dengan kinerja yang ada. Pak, ini sudah mau akhir tahun 2023. Apa sih yang paling prioritas untuk DPRD Pasir, Pak? Plan 2023. 2023 tentunya dalam rangka menyambut IKN ini ya. Nah, tentunya ke depan juga pemerintah daerah ini tentunya terkait dengan masalah pertanian. Betul. Dan ini juga selaras dengan apa yang menjadi visi Pak Bupati terkait dengan perekonomian pertanian. Ini sebagai sebagai penyangga pangan nanti tentunya untuk IKN. Nah, ini kami mulai fokus ke sana ya, artinya bagaimana nanti pertanian kita khususnya ada di Kabupaten Pasir ini bisa sebagai penopang untuk pangan di IKN. Kemarin dari Perumda juga sudah bekerja sama dengan food estate, saya lupa, FS Food Station ya, Food Station bekerja sama dengan mitra, artinya akan membeli gabah para petani dan melalui Perumda dan akan nanti didistribusikan ke pegawai-pegawai atau ASN yang ada di Kabupaten Pasir terlebih dahulu, dan itu juga sudah ada perdanya yang kita buat juga agar itu nanti menjadi himbauan kepala daerah untuk dapat membeli produk kita sendiri. Ada investor gitu ya? Ada investor yang membantu membeli gabah petani nanti dan melalui Perumda mendistribusikan ke minimal dulu untuk ASN yang ada di Kabupaten Pasir, seperti itu. Jadi pilot project gitu. Pilot projectnya seperti itu. Ya, itu terkait dengan masalah perekonomian. Selain pertanian, sebagai daerah penyangga ibu kota negara, apa lagi yang dipersiapkan dalam hal SDM, dalam hal segala? Kalau saya pribadi dan tentunya mungkin mudah-mudahan ini bisa menjadi harapan kita semua terkait masalah memang sumber daya manusia. Bagaimana cara untuk meningkatkan sumber daya manusia kayak kita yang berkualitas ini. Saya berharap Kabupaten Pasir ini ke depan punya universitas. Ya, saya juga mau ngomong yang itu. Betul-betul artinya bisa bisa memproduksi orang-orang yang sumber daya yang betul-betul bermutu ya. Karena memang persaingan ke depan pasti ini akan sangat lebih ketat ya. Artinya ini satu tantangan juga dan satu tantangan buat kita lah ini. Artinya peluang dan tantangan di sini, artinya peluangnya akan terbuka lebar, tapi juga tantangannya tentunya sangat juga berat. Betul. Jadi harapan saya ke depan pemerintah daerah bisa cepat-cepat berbenah terkait untuk bagaimana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara membuat
atau menguatkan dunia Lembaga-lembaga. pendidikan, khususnya lembaga pendidikan atau universitas yang betul-betul bermutu ke depannya dan seperti itu. Ya, luar biasa. Baik Pak Yudi, kita sambung. Jadi pertumbuhan ekonomi di Pasir ternyata sangat tinggi sekaltim. Iya. Ketika daerah lain masih terseok-seok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di Pasir justru lebih tinggi ya Pak. Itu Iya, prestasinya sangat baik. Tentunya ini memang satu prestasi lah ya, satu yang patut dibanggakan. Iya. Pemerintah Kabupaten Pasir ini memang mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sejak beberapa tahun belakangan terakhir ini 5,41%. Ini tentunya satu capaian yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan pertumbuhan ekonomi ini dapat mempengaruhi ya kesejahteraan masyarakat yang ada di khususnya di Kabupaten Pasir. Ya, ke depan tentunya dari pertumbuhan ekonomi ini bisa merata di segala bidang ya, baik itu pertanian, pertambangan, perkebunan dan perikanan dan di segala sektor. Mudah-mudahan bisa lebih merata sehingga tidak hanya bergantung pada satu sektor saja. Lebih memaksimalkan potensi yang ada. Betul. Ya Pak. Tidak tergantung untuk memasok dari luar daerah. Betul, baik dari pariwisata ke depan kita coba mengembangkan ke sektor-sektor yang sekarang ini memang sedang dilirik oleh masyarakat. Ya, pariwisata sepertinya lagi menjadi happening banget untuk Pasir, mengembangkan Pokdarwis, kelompok sadar wisata desa-desa. Betul. Seperti itu ya Pak. Ada satu andalan pariwisata kita yang memang lagi digenjot sekarang ya, itu Gunung Embun yang ada di Kecamatan Muara Samu. Itu kemarin ada event para layang ya, kita coba untuk bisa agar mengkombin ya agar untuk para wisatawan untuk bisa datang begitu ya, memancing mereka dengan adanya para layang, kemudian dengan fasilitas sarana dan prasarana sana yang sudah mulai dibenahi. Infrastruktur terutama Pak. Ya, itu salah satunya juga sudah sedang dilaksanakan menuju ke sana. Tadi apa yang saya katakan, karena infrastruktur ini juga selain urat nadi untuk perekonomian juga ke wilayah-wilayah yang wisata tadi, sifatnya ke pariwisataan. Jadi memang kita arahkan ke sana. Dalam rangka ya itu tadi juga untuk pertumbuhan ekonomi. Ya, terima kasih banyak Pak Yudi untuk waktunya di VIP Tribun Kaltim pagi hari ini. Dan semoga ini bermanfaat bagi semua masyarakat Kalimantan Timur, terutama Kabupaten Pasir yang hari ini berusia 63 tahun Kabupaten Pasir. Dan Tribuners, itu tadi bincang-bincang eksklusif kita dengan Ketua DPRD Pasir, Bapak Hendra Wahyudi, dari kantor DPRD Pasir di Tanah Pasir. Akhirnya sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan selamat pagi.